sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kembali lagi dengan saya, Keiko Atsuko. Saya di sini bakal nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita dongeng Syirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah Nabi Saleh dan onta betina. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Kak Hikmah, ayo aku punya tebak-tebakan. Coba tebak, hewan apakah ini? Dia itu asalnya dari Timur Tengah. Wah, ya loh. Hei. Hewan sapi. Hah? Sapi? Salah. Lagi. Hewan onta. Wah, benar. Wah, ngomong-ngomong masalah onta, tahukah Siti? Dulu ada kaum Nabi Saleh yang pernah membunuh onta. Hah? Membunuh onta? Iya, mau dengar kisahnya? Yuk kita dengar di Kak Kisya. Oke, sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semangat ya puasanya. Perkenalkan, nama saya Kak Kisya. Kak Kisya hari ini akan bercerita tentang Nabi Saleh dan unta betina. Dengerin ya. Dikisahkan seorang Nabi Allah bernama Nabi Saleh alaihissalam yang diutus Allah untuk masyarakat Samud. Nabi Saleh berdakwah dengan kaum Samud yang menyembah berhala. Gaya hidup mereka juga dihiasi dengan kemaksiatan, berfoya-foya, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Nabi Saleh pun berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan selain Dia." Setelah mendengar seruan itu, kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hei Saleh, sebelum ini kamu adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kaum Samud pun meminta bukti mukjizat dari Nabi Saleh atas kebenaran ajaran yang dibawanya. Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah. Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Nah, makin seru aja nih ceritanya. Daripada tambah penasaran, lebih baik kita lanjutin ceritanya. Wah, Masya Allah, Nabi Saleh sangat keren. Apa
Saleh dikabulkan Allah ya Kak Hikmah? Iya, karena Nabi Saleh adalah hamba Allah yang bertakwa. Aku mau dengar lagi ceritanya. Kaum Samud pun meminta bukti mukjizat dari Nabi Soleh atas kebenaran ajaran yang dibawanya. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Soleh untuk memukul tangannya di atas batu yang bernama batu Al-Qotibah. Tiba-tiba batu itu bergetar, retak, dan keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil. Janin unta betina itu bergerak di antara kedua sisinya. Wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah sebagai bukti mukjizat akan kebenaran ajaran yang aku bawa. Sebab itu, biarkan ia makan di bumi Allah. Jangan larang ia dengan gangguan apapun. Melihat keajaiban itu, pemimpin mereka Junda bin Amir beserta orang pengikutnya langsung beriman. Namun, tidak seluruh masyarakat Samud langsung percaya dengan iman dan Islam. Unta Nabi Soleh sangat istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah susunya tidak pernah habis. Sehingga kaum Samud bisa meminum susu unta setiap harinya. Meskipun telah mendapatkan keuntungan yang banyak dari unta Nabi Soleh, mereka masih berpikiran dan bersikap picik. Mereka sangat membenci keberadaan sang Nabi dan unta betina. Mereka pun membuat rencana untuk unta Nabi Soleh. Suatu hari, Ummu Usman yang menyimpan dendam kepada Nabi Soleh bersama Sodako binti Al-Munayah menyuruh untuk Masada dan Kidar membunuh unta Nabi Soleh. Mereka pun melaksanakan perintah itu. Mereka mendatangi unta Nabi Soleh. Mereka membunuh unta Nabi Soleh. Hei Masada, lepaskanlah panahmu. Hahaha, aku akan memanah tepat di betis unta betina itu. Dan kau Kidar, tancapkanlah pedangmu padanya. Nah sahabat, pasti penasaran lagi kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Wah, tambah seru aja nih ceritanya. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Mereka pun menyembeli unta betina Nabi Soleh. Betapa marahnya Nabi Soleh. Ketahuilah kalian, azab Allah akan berlangsung selama 3 hari setelah unta itu mati. Mereka hanya tertawa terbahak-bahak, tidak menghiraukan kemarahan Nabi Soleh. Keesokan harinya tanda-tanda turunnya azab Allah. Pada hari pertama, mereka terbangun dan menemui wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah.
Dan pada hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat, turunlah azab Allah. Benar-benar saja, pada hari keempat, suara menggelegar dari luar rumah. Kaum Samud sangat ketakutan. Mereka memasuki rumah. Ketika suara menggelegar lebih besar, mereka pun keluar rumah. Dan pada saat itu, kaum Samud sangat ketakutan dan penuh dengan penyesalan. Pada saat itu, Nabi Soleh dan kaumnya meninggalkan kota Samud. Saat Nabi Soleh dan kaumnya meninggalkan kota Samud, turunlah petir dan gempa bumi. Batu-batu yang besar pun turun menimpa kepala kaum Samud. Entah dari mana batu itu. Batu itu membinasakan kaum Samud. Nah teman-teman, begitulah kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri. Ayo menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai di sini dulu ya cerita dari Kak Kisha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, kaum Samud sangat keterlaluan ya, Kak. Iya, tetapi lihatlah. Akhirnya kaum Samud mendapatkan azab dari Allah. Iya, musnah. Iya, betul. Jadi kita tuh nggak boleh sombong ya, Kak. Betul. Hore! Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat serta bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Aku Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita dongeng, syiar Nabi dan Rasul lainnya. Dan tentu gak bakal kalah menarik dengan cerita kita yang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.